إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan Islam. Ayyuhal mu'minun, ketika seseorang begitu terbiasa mengumbar pandangannya untuk yang haram, terutama ketika dia sendirian, kemudian begitu mudah dia melakukan hal-hal yang diharamkan, kemudian begitu ringan lisannya untuk mengucapkan hal-hal yang diharamkan ketika dia bersama teman-temannya, baik itu di dunia maya seperti di dalam grup-grup WhatsApp dan lainnya, atau ketika dia berada di tongkrongannya. Sesungguhnya fenomena ini, ayyuhal mu'minun, kembali kepada dua sebab utama. Yang pertama adalah lemahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipisnya rasa muraqabah, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Terapinya adalah ayyuhal mu'minun, seseorang berusaha untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah dalam dirinya. Dia biasakan untuk mengingatkan dirinya tentang pengawasan Allah. Ketika hawa nafsunya merayunya untuk melakukan maksiat, dia katakan kepada dirinya, sungguh, jika sekarang aku berada di tengah keramaian, aku tidak akan mungkin berani untuk melakukan maksiat. Sungguh, ketika ada satu orang yang melihatku sekarang, niscaya aku akan malu untuk melakukan maksiat. Lalu bagaimana aku bisa tidak malu kepada Allah yang menciptakanku, yang memberikan aku berbagai nikmat, dan Dia senantiasa mengawasiku. Tidak ada satu pun yang luput darinya yang aku lihat, yang aku ucapkan, yang aku perbuat. Termasuk apa yang ada dalam hatiku, Dia mengetahuinya. Jangan sampai kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling remeh yang melihat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyi min Allah istihya'aka min rajulin min ahlika." Malulah engkau kepada Allah seperti malumu kepada seseorang yang engkau hormati di antara keluargamu, atau bahkan lebih. Ketika seseorang terus berusaha untuk menguatkan ketakwaannya kepada Allah, kemudian terus berusaha untuk mengingatkan dirinya tentang pengawasan Allah, diharapkan itu akan menjadi sifatnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Mukatsir rahimahullah dalam tafsirnya, dia sering mengucapkan dua bait syair berikut untuk mengingatkan dirinya dan orang-orang yang mendengarnya. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul halautu walakin qul alayya raqib. Jika suatu hari engkau sedang sendirian
jangan pernah mengatakan aku sedang sendiri, karena sesungguhnya ada yang mengawasimu. Tapi ucapkanlah, ada Allah yang mengawasiku. Wala tahsabanna Allah ghafilan sa'atan, dan jangan pernah menyangka bahwasanya Allah pernah lalai walaupun sekejap. Wala ma yahfa alaihi yaghibu, dan jangan pernah pula menyangka ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Munkadir rahimahullahu taala, dia pernah melewati seorang pemuda yang sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita. Lalu Muhammad bin Munkadir mengatakan kepadanya, "Ya bunayya, ma hadha jazaa'u ni'matillahi 'alaik." Wahai anakku, wahai pemuda, bukan seperti ini caranya membalas nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Kemudian, ayyuhal mu'minun, terapi selanjutnya adalah seseorang mengingat kematian. Jangan sampai kematian menjemputnya di saat dia sedang melakukan maksiat. Bagaimana kiranya buruk nasib seseorang ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dia sedang melakukan maksiat kepadanya. Ma'ruf al-Karhi rahimahullahu taala, dia pernah mendengar seseorang menggunjing temannya atau saudaranya. Lalu Ma'ruf rahimahullahu taala berkata kepada orang ini, Uzkuril khutna idza wada'uhu baina 'ainayka atau 'ala 'ainayka." Ingatlah ketika orang-orang di sekitarmu meletakkan kapas di atas kedua matamu, yaitu ketika kematian menjemputmu. Lalu orang-orang mengurus jenazahmu sampai mereka meletakkan kapas di matamu lalu membungkusmu dengan kain kafan. Ingat. Kemudian ayyuhal mu'minun, kita perlu banyak-banyak merenungkan tentang nikmat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang taat kepadanya dalam surga. Demikian juga merenungkan azab yang begitu pedih yang Allah siapkan bagi orang-orang yang menentangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah? I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik daripada orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan aman sentosa? Silahkan berbuat semau kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayyuhal mu'minun. Kemudian kita membutuhkan doa yang sebanyak-banyaknya, bersimpuh dan berdoa, merendah di hadapan Allah serendah-rendahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In tasduqillah yasduqka." Jika engkau benar-benar jujur dalam harapanmu, sungguh Allah akan mewujudkan apa yang engkau cita-citakan. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala berkata, "Man sadaqallah fi tarki syahwah, zahaballahu biha min qalbihi." Barang siapa yang jujur dalam meninggalkan syahwat, dia benar-benar ingin melawan syahwatnya, sungguh Allah akan membantunya, Allah akan hilangkan hawa nafsu itu dari dalam hatinya ketika dia berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kemudian sebab utama yang kedua, seseorang mudah melakukan maksiat ketika dia sendirian, yaitu
tidak membiasakan dirinya untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, dia biasakan dirinya untuk hal-hal yang diharamkan. Tidaklah dia melihat seorang wanita, melainkan matanya tidak pernah lepas dari wanita tersebut. Tidaklah dia melihat foto atau video, melainkan dia membiasakan matanya untuk melihatnya dari detik pertama sampai detik terakhirnya. Sehingga hatinya dan jiwanya terkotori oleh penyakit ini. Maka terapi yang bisa dilakukan oleh seseorang adalah dia berusaha untuk melawan dirinya. Dan dia berusaha untuk menolak ajakan hawa nafsunya. Dia terus menolak. Dia terus lawan. Mungkin sekali dua kali dia akan kesulitan dan berat. Karena dia memang terbiasa. Membiasakan dirinya untuk itu. Tapi jika dia membiasakan, lambat laun dia akan terbiasa. Dan kebaikan itu akan menjadi sifatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang orang yang beriman. Al-khairu adah. Kebiasaan itu, kebaikan itu merupakan kebiasaan. Yaitu bagi orang-orang yang beriman. Dia terbiasa melakukan kebaikan. Maka itu menjadi sifatnya, menjadi ciri khasnya. Adapun keburukan itu menjadi sesuatu yang jauh darinya. Abdullah bin Qais, dia pernah bercerita bahwa dia berada di sebuah peperangan. Lalu di depannya ada salah seorang pasukan dari pasukan kaum muslimin, berada di atas kudanya. Lalu dia berbicara dengan dirinya, tanpa menyadari bahwasanya Abdullah bin Qais mendengarnya di belakangnya. Orang ini berbisik, seolah-olah dia berbicara dengan hawa nafsunya. Dia berkata, di peperangan sebelumnya, engkau, yaitu maksudnya dirinya, engkau berkata kepadaku, ingat anakmu, ingat istrimu. Lalu aku tidak jadi berangkat perang. Lalu di peperangan sebelumnya, engkau selalu mengingatkan, ingat orang-orang yang engkau tanggung, ingat keluargamu yang harus engkau jaga. Aku pun mundur, tidak jadi ikut perang. Adapun sekarang, wallahi la'u'ridannaki 'ala Allah akhadaki atau tarakaki. Adapun hari ini demi Allah, aku akan membawamu di jalan Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala, Allah merenggutmu, yaitu mematikannya di medan jihad, atau Allah memberikanmu kesempatan untuk hidup. Lalu Abdullah bin Qais berkata, sungguh aku akan melihat orang ini. Ketika pasukan kaum muslimin berhadapan, orang ini berada paling depan. Ketika kaum muslimin menggempur orang-orang kafir, dia berada di barisan terdepan. Ketika orang-orang kafir memukul mundur kaum muslimin, dia di antara orang-orang menjadi tameng kaum muslimin. Sehingga Abdullah bin Qais mengatakan, sungguh aku melihat di badan orang ini ada 60 sampai 70 tusukan. Ketika seseorang berusaha dan jujur kepada Allah, sungguh Allah akan memudahkan urusannya. Jangan kita membuatkan diri kita alasan, uzur, dan seterusnya. Dia belum menikah. Sesungguhnya orang yang belum menikah diberikan solusi oleh Rasulullah SAW jauh sebelum kita semua di masjid ini lahir. Rasulullah SAW mengatakan kepada pemuda yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi tameng baginya. Kemudian yang sudah menikah, tidak ada alasan baginya, karena Allah sudah mengaruniakan kepadanya istri yang halal. Bagaimana dia berpaling dari yang halal menuju yang haram? Sesungguhnya tidak ada uzur. Tidak ada alasan bagi seseorang setelah tegak argumen Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma zayyinil iman fi qulubina. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiq wulata umurina likulli ma tuhibbu wa tarda. Allahumma arzuqhum bitanatan salihah, waqihim bitanat as-su' ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwal al-muslimin. Allahumma aslih ahwal biladina, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.